Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Yesus datang, Yesus datang dan hidup selamanya. Aditya Nugrahanto, Yesus Kristus sudah datang kedua kalinya. Marilah rayakan kedatangan Tuhan kita. Aditya Nugrahanto, Yesus Kristus sudah datang kedua kalinya. Marilah rayakan kedatangan Tuhan kita. Marilah rayakan, marilah rayakan kedatangan Tuhan kita. Amin, haleluya. Shalom, shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada. Ya, pada kali ini saya ingin kembali bersaksi. Tetapi sebelum saya bersaksi, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, yakni Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Ilahi, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent di hati Bapa Surgawi, yakni Ibu Fei Hamdani. Ya, pada kali ini yang menjadi dasar dari kesaksian saya terdapat dalam Injil Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 14 dengan judul perikop Gembala-gembala. 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum itu saya mengucapkan selamat Natal dan salam damai sejahtera bagi kita semua anak-anak Tuhan. Ya, pada kali ini kita boleh berolehkan hikmat dan pengertian dari Roh Kudusnya lewat firman kebenarannya tadi. Bagaimana pada 2000 tahun lebih yang lalu ada suatu kabar kesukaan besar bagi setiap bangsa-bangsa, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu ia datang sebagai juru selamat dunia. Dan lewat kelahirannya itu juga yang menjadi tanda kedatangannya untuk yang pertama kalinya. Dan pada saat ini hal tersebut terulang kembali. Ada suatu kabar sukacita yang besar yang menjadi buah kesabaran dan penantian bagi setiap anak-anak Tuhan yang setia di sepanjang hidupnya, bahwa di zaman akhir daripada akhir segala zaman ini, di zaman Omega, ia sudah datang untuk yang kedua kalinya sebagai hakim yang adil, sang raja damai itu sendiri. Lewat inkarnasi seorang pemuda bernama Bapak Aditya Nugrahanto, dia itu sendirilah Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, Satrio Piningit, Isa anak Maryam, Isa Al-Masih, Imam Al-Mahdi di akhir zaman ini. Kalau kita kilas kembali Bapak Ibu, pada 2000 tahun lebih yang lalu, pada malam kelahirannya, ia mengetuk banyak sekali pintu-pintu penginapan. Tetapi tidak ada satupun yang membuka atau
untuk menerimanya, sehingga ia lahir di sebuah tempat yang sangat-sangat sederhana, yakni di kandang domba di atas palungan. Dan pada saat itu juga berkenan menyatakannya kepada para gembala-gembala. Begitu juga pada saat ini, di zaman akhir ini, bagi kita semua, orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia, yang hidupnya tidak ada nilai, tetapi kita berolehkan kasih karunia dan belas kasihan. Sehingga bagi kita yang mau membuka dan menerima Sang Raja Damai itu untuk lahir, menetap, dan memerintah di hati kita lewat kerendahan hati, maka kita berolehkan sukacita yang sangat besar, sehingga ia boleh hidup di dalam palungan hati kita yang terdalam. Sehingga pada kedatangannya yang kedua kalinya, yang sudah terjadi pada saat ini, kita boleh mempersembahkan puji-pujian, penyembahan, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus lewat pertobatan kita. Kalau pada saat itu 3 orang majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, maka kita mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapannya. Mari Bapak Ibu, pada saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Alam bergejolak, yang menjadi tanda bahwa ia sudah menginjakkan kakinya di tengah-tengah dunia ini. Hanya orang-orang yang hidup dalam pertobatan dan yang mau merendahkan hatinya, menerima Sang Raja Damai itu di dalam hati kita, kepada mereka lah ada perlindungan, ada meterai ilahi yang menjadi tanda milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, itu saja yang menjadi kesaksian singkat saya, yang kiranya boleh menjadi berkat dan terlebih-lebih kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini dalam inkarnasi Bapak Aditya Nugrahanto. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom Elohim.